artinya untuk meningkatkan sumber daya perangkat desa ini, Bapak selaku apa Bang di sini? Saya Kepala Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta, ya. Bahwa Kalimantan Tengah itu merupakan salah satu wilayah kerja Balai Pemdes Yogyakarta. Bahwa Balai Pemdes Yogyakarta memiliki 10 provinsi wilayah kerja di Jawa dan Kalimantan. Salah satu tugas dari Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta itu adalah meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, kepala desa dan perangkatnya, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. Kehadiran kami di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Waringin Barat, adalah untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa yang baru saja terpilih. Untuk ditingkatkan kapasitasnya, dalam substansi yang pertama adalah kaitannya dengan kebijakan pemerintah terkait dengan tata kelola pemerintah desa, sesuai dengan perspektif Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian yang berkaitan dengan kewenangan desa, kemudian produk hukum desa, kemudian penyusunan perencanaan pembangunan desa, baik RPJM desa maupun RKP desa. Yang terakhir dari Balai Pemerintahan Desa adalah menyampaikan materi yang berkaitan dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Nah, substansi materi seperti ini yang perlu kita berikan kepada perangkat desa yang baru saja terpilih, agar perangkat desa dapat membantu tugas kepala desa, memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, bagaimana cara melakukan clean government dan good governance. Ada 10 prinsip dalam good government dan clean government. Antara lain adalah, salah satunya adalah respons, bahwa perangkat desa dan kepala desa khususnya itu harus merespon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena tugas pemerintahan desa itu adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, maka harus cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh saat ini adalah keluarnya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 yang berkaitan dengan PPKM Mikro. Di dalam kebijakan PPKM Mikro, bahwa desa harus mengalokasikan anggaran untuk pembentukan posko penanggulangan COVID di tingkat desa. Nah, ini menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk bisa menekan penyebaran COVID-19. Anggaran pendapatan belanja desa itu harus bisa membantu untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan operasional posko COVID-19 tingkat desa. Yang dilakukan desa adalah nanti akan melakukan revisi anggaran pendapatan belanja desa dengan mengalokasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan posko COVID-19 tingkat desa. Nah, ini perangkat desa harus tahu tugas-tugas tersebut, sehingga ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa melakukan secara maksimal. Barangkali itu peran dari Balai Pemerintah Desa Yogyakarta dalam hal peningkatan kapasitas, khususnya perangkat desa yang baru terpilih di Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan. Demikian, terima kasih. Terkait dengan regulasi, Bang, ada beberapa menteri mengeluarkan regulasinya, baik Menteri Keuangan, Pemberdayaan Desa, Ya. maupun ada beberapa menteri yang berkaitan dengan desa. Kira-kira apa langkah-langkah strateginya nanti, Bang? Yang pertama, bahwa regulasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Peraturan Menteri Keuangan. Regulasi-regulasi itu secara sinergi untuk memberikan salah satu pedoman di dalam penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya pada saat ini COVID-19. Di Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan PPKM Mikro. Kemudian ada instruksi dari Menteri Desa untuk pengalokasian anggaran untuk penanggulangan COVID-19 yang bersumber dari dana desa. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur persoalan-persoalan berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang ada di desa. Ini secara sinergis harus dipedomin oleh penyelenggara pemerintah di desa, dalam hal ini pemerintah desa dan perangkat desa. Tujuannya adalah agar pelayanan kepada masyarakat itu bisa dilakukan secara maksimal dengan mempedomi beberapa regulasi yang intinya jangan sampai ada penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Tapi gitu, Pak. Dalam waktu dekat ini apakah bisa terserap, Bang, dalam satu pemberdayaan SDM-nya? Karena beberapa regulasi kan cukup besar ya, artinya untuk bisa dikaji gitu.
Ya, saya pikir seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi ya, bahwa Kota Waringin Barat sudah menyerap sekitar 40%. Ya. Tahap pertama penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN, dari rekening kas negara sampai ke rekening kas desa sudah terserap di Kota Waringin Barat. Harapannya adalah dana desa yang sudah teralokasikan di masing-masing desa itu bisa membantu mengatasi persoalan-persoalan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakatnya, antara lain dengan penanggulangan COVID-19. Ini prioritas pemerintah. Sebab kalau penyakit ini tidak ditanggulangi, nanti akan berkelindan terhadap proses-proses penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat, dan seterusnya. Ini satu hal yang menurut kami perlu dilaksanakan di wilayah Kabupaten Waringin Barat. Sedikit lagi Bang, Ya. terkait dengan adanya hal-hal yang menyangkut banyak kepala desa yang terjerat dengan aturan hukum, Ya. yang mana kebanyakan kepala desa otoriter ya, Ya. dalam pengelolaan. Nah, mungkin langkah-langkah apa yang bisa Bapak sampaikan? Ya, yang pertama adalah untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah desa di dalam pengelolaan desa. Yang pertama harus mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Di sana sudah jelas bahwa APBDes itu disusun berdasarkan RKP desa. Sedangkan RKP desa itu menginduk kepada RPJM desa yang sudah disusun oleh kepala desa terpilih untuk masa jabatannya 6 tahun. Jadi tidak ada ceritanya APBDes itu bersumber tidak dengan RKP desa dan tidak dengan RPJM desa. Nah, ini salah satu upaya bahwa di dalam perencanaan pembangunan desa yang akuntabel ini akan berdampak kepada pertanggungjawaban keuangan desa yang akuntabel pula. Sebab kalau dari sisi perencanaan itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka dampaknya nanti barangkali di dalam pelaksanaannya itu menyimpang dari konsep anggaran pendapatan belanja desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan desa, bahwa peraturan desa itu adalah kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa atau kepala desa. Saya pikir itu Pak yang harus diantisipasi. Oke, terima kasih Pak. Kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dipersilakan untuk Ya, kegiatan hari ini merupakan sebuah amanah peraturan daerah kita, di mana setiap perangkat desa yang telah kita angkat menjadi perangkat desa, ini kita bekali dengan pelatihan awal sebagai perangkat desa. Dan hari ini kita laksanakan sebanyak 122 peserta. Kita laksanakan kurang lebih 2 hari ya ke depan ya, 3 hari sampai dan hari Minggu. Nah, pelaksanaan ini kita mengundang juga narasumber dari Balai Pelatihan Pemerintahan Desa dari Yogyakarta. Dan harapan pemerintah daerah ke depan, tujuan dari BIMTEK atau pelatihan ini adalah meningkatkan kapasitas dari perangkat desa, menambahkan profesionalitas, kecakapan, serta perilaku perangkat desa di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa, membantu kepala desa menjalankan tugasnya yang ada di desa. Karena kita ingin menuju desa yang betul-betul profesional, menjadi desa yang betul-betul tertib administrasi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Tantangan kita ke depan adalah di mana desa ini menerima dana anggaran cukup besar, dana desa, dana transfer desa, yang mana berpotensi besar disalahgunakan, berpotensi besar juga terjadi penyimpangan dan sebagainya, dikarenakan mungkin masalah kemampuan sumber daya manusia untuk pengelolaan, perencanaan dan sebagainya. Maka dalam hal ini, untuk itu kita perlu membekali perangkat desa yang baru saja diangkat menjadi perangkat desa sesuai dengan peraturan daerah kita. Ini kita bekali pelatihan awal. Ya. Kalau rencananya berapa kali untuk dilaksanakan dalam Yang pelatihan? pasti yang menjadi wajib ini kan yang pertama ya. Yang pertama, selanjutnya kita sesuaikan dengan kebutuhan, nanti dikoordinir oleh PMD ya. PMD disesuaikan juga kebutuhan dan kemampuan keuangan yang ada di desa. Gitu ya. Jadi kita laksanakan beberapa waktu sebelumnya, tapi karena pandemi COVID-19 ini tertunda. Ya, sebenarnya 2 tahun sudah ya. Mungkin Bang, sedikit Bang, ada harapan kepada kepala desa yang mana saat ini marak? Harapannya ya semakin baik dan pelatihan ini semakin baik ya. Pengadministrasian yang di desa semakin baik, sehingga
ya desa-desa kita dengan sumber daya yang baik ya semakin maju ke depan. Ya, terima kasih. Ini kegiatan hari ini Pak, seperti apa nih Pak? Yang katanya akan disampaikan kepada perangkat desa. Oh, saya kira seperti yang tadi disampaikan pada saat saya laporan, kemudian arahan Pak Wakil Bupati, dan sampai barusan juga beliau tetap mengatakan bahwa kita menginginkan perangkat desa ini siap. Ya. Siap dalam arti yang pertama memenuhi kewajibannya bahwa sebelum melaksanakan tugas, mereka harus dibekali dengan pelatihan awal masa tugas. Itu satu, karena itu tuntutan dari peraturan daerah kita. Semestinya kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2020 yang lalu, Bapak. Tapi karena mengingat tahun itu kita sedang bergelut ya dengan pandemi COVID-19, maka kita undur hampir setahun ya. Ini kan sudah bulan April. Nah, alhamdulillah ini masih bisa kita lakukan. Nah, ke depan tadi sampaikan oleh Pak Wakil, mereka lebih siap lagi ya. Lebih siap lagi para perangkat desa ini. Tidak ada lagi alasan mereka tidak mengetahui aturan apapun ya setelah mereka kita latih ini. Nah, seperti Bapak Ibu sekalian ketahui, ini kan kita sudah capek-capek mengundang narasumber ini dari Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta. Waktunya pun ini kemarin kita adu waktu ya, karena kita mintanya di pertengahan April, tapi ternyata pertengahan April kan sudah masuk ke bulan suci Ramadan. Kemudian kita kemarin minta di awal bulan April, yang bersangkutan dari balai juga masih ada kegiatan. Jadi alhamdulillah, walaupun ini mendekati libur, besok libur, minggu libur, tetapi alhamdulillah teman-teman dari Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta berkenan meluangkan waktunya. Jadi harapan kita mudah-mudahan tidak ada lagi halangan bagi perangkat desa kita untuk berbakti di desanya masing-masing. Ya, masih. Belum ya, mungkin silakan Pak Kabit aja lah. Ya, memang secara teknis memang regulasi ini selalu berubah terus. Jadi ini khususnya dalam pengelolaan keuangan. Kita dalam pengelolaan keuangan dana desa ini aja peraturan, karena peraturan ini selalu berubah. Kemudian ini ada 3 kementerian yang mengatur, dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa. Jadi memang ini regulasi yang kadang tidak sinkron. Jadi SDM kita yang ada di desa ini kan memang cukup terbatas. Jadi memang harus selalu update mengikuti perkembangan regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Ini juga termasuk ini termasuk prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021. Ini contohnya Permendes nomor 13 tahun 2020 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa. Ini khususnya ini masih digunakan atau sangat prioritas untuk bantuan langsung tunai dana desa. Kemudian terakhir ada keluar lagi dari Kementerian Keuangan bahwa harus prioritas juga 8% dari dana desa ini harus digunakan untuk penanganan COVID-19. Jadi ini selalu update, selalu berubah terus. Sedangkan teman-teman kita ini sudah ya alhamdulillah di Kabupaten Kota Waringin Barat untuk penyelesaian APBD-nya kemarin bagaimana dipersyaratkan di perundang-undangan itu tanggal 31 Desember itu memang harus sudah selesai. Alhamdulillah kemarin dari 81 desa 79 ini selesai di 31 Desember 2020. Kemudian 2 desa kemarin memang agak molor sedikit, yaitu desa Sungai Cabang dan Sekonyer memang di bulan Januari. Tapi alhamdulillah sudah selesai semua. Jadi akhir penyaluran dana desa ini ya juga untuk Kabupaten Kota Waringin Barat ini termasuk paling lebih cepat daripada kabupaten-kabupaten lain, karena kabupaten-kabupaten yang lain di Kalimantan Tengah untuk APBD-nya aja ini masih ada yang belum selesai. Jadi kita untuk Kabupaten Barat dari 81 kita sudah tersalurkan semua. Yang untuk desa reguler ini sebanyak 72 desa, kemudian yang ini sebesar 40%. Kemudian yang desa berstatus mandiri ini ada 9 desa, ini juga sudah disalurkan ini sebesar 60%. Jadi kita juga alhamdulillah ini termasuk paling
Jadi yang paling mencapai 100% ini di 13 kabupaten di Kalimantan Tengah ini Kabupaten Kota Waringin Barat. Pak, kalau terkait dengan regulasi tadi Pak, hanya untuk tahun 2021 sehingga 3 menteri turun itu atau sudah berjalan beberapa tahun? Sebetulnya sejak adanya dana desa itu memang mulai tahun 2015 itu memang 3 kementerian, cuma memang karena adanya pandemi Covid ini peraturan ini selalu berubah. Jadi selalu update dalam rangka untuk penanganan Covid ini, termasuk di dalam rangka untuk pemulihan perekonomian akibatnya dampak Covid ini, termasuk di dalamnya termasuk dalam pelaksanaan padat karya tunai desa ini adalah rangka untuk menggerakkan lagi jadi masyarakat yang dulunya terdampak adanya Covid ini juga bisa ikut dampak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan di desa yang bersumber dari dana desa. Makasih Pak. Pada hari ini, pasca pelaksanaan Bimtek ini diingatkan pemerintah daerah bantu kepala desa yang ada di desa, bantu kepala desa. Kepala desa tidak akan secara politis. Kepala desa tidak secara politis. Banyak kepala desa mohon mungkin masih belum mengetahui fungsi dan tugasnya sebagai kepala desa secara prestasi. Maka juga saudara-saudara membantu itu semua. Tidak sedikit kepala desa kita yang tidak menguasai komputer, tidak menguasai office, words dan sebagainya. Maka itu saudara-saudara, banyak kepala desa mungkin yang belum tahu bagaimana mengaplikasikan Siskudes dan sebagainya. Maka untuk itu juga saudara-saudara lah di kepala desa itu semua.